Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang nilainya tiada tara berupa iman dan takwa dan karunia-Nya. Semoga kita senantiasa Allah beri hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman nuraniyah seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut jejaknya di akhir zaman. Yang terhormat Bapak Sunarto selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 23 Jakarta, dan yang saya hormati Dewan Juri serta teman-teman yang saya sayangi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Putri dari kelas 10 MPLB 2. Dalam lomba dakwah ini saya akan membahas mengenai sholat. Allah dan Rasul-Nya telah memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sholat adalah sebuah tiang agama. Artinya, sholat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu roboh atau rapuh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan sebuah penyangga. Di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jelas kita baca dalam ayat tersebut bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lainnya, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang sangat banyak. Sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat manusia, tetapi lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya kini banyak manusia-manusia yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya rasa penyesalan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5 tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalimat celaka ini biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk mensifati orang kafir dan orang munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan orang munafik. Yang berikutnya, ada 6 syarat syah sholat. Yang pertama, suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci bisa dilakukan dengan cara mandi, dan sebelum sholat diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua, suci anggota badannya, pakaiannya, dan tempatnya dari najis-najis yang nampak terlihat rupa maupun baunya. Yang ketiga, menutup aurat. Batasan-batasan menutup aurat dalam mengerjakan sholat antara laki-laki dan dengan perempuan berbeda. Lalu yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, telah memasuki waktu sholat. Yang keenam, mengetahui cara melakukan sholat. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti melakukan hal yang membatalkan wudhu. Contohnya seperti tidur dan buang angin. Dan hadas besar misalnya haid, nifas, dan dalam keadaan junub. Lalu yang kedua, sebagian aurat terbuka saat sholat.
terutama bagi perempuan, yaitu menggunakan mukena sampai tertutup dagunya. Lalu yang ketiga, mengkonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Lalu yang keempat, terkena najis. Jika segera menghilangkan najis tersebut, maka tidak batal, tapi kalau tidak langsung menghilangkannya, maka sholatnya akan batal. Lalu yang kelima, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang keenam, dengan menambahkan satu rukun sholat, seperti menambah ruku atau sujud secara disengaja. Yang ketujuh, mendahului maupun terlambat mengikuti gerakan sholat imam sampai 2 rukun. Contohnya, ketika imam masih dalam keadaan sujud, makmum sudah bangun dari sujudnya. Yang kedelapan, memiliki niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu. Lalu yang kesembilan, mengurangi rukun sholat. Yang kesepuluh, membelakangi kiblat secara sengaja karena sholat disyaratkan untuk menghadap kiblat ataupun dalam keadaan sholat khauf, maka membelakangi kiblat tidak membatalkan. Sholat khauf ini merupakan sholat fardu yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang penuh lapang, kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sebelum saya selesaikan ceramah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.